Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang terkasih. Nah, pembicaraan kita, materi kita pada hari ini adalah edisi yang terakhir dari seri Mengikut Tuhan Setiap Hari. Saya bersyukur bisa bersama dengan saudara-saudara sekalian di dalam 3 sesi yang sebelumnya. Dan hari ini saya antusias gitu ya, untuk bisa kembali membagikan tentang bagian ini kepada saudara-saudara semuanya. Namun sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang karyanya terus boleh kami rasakan di dalam hari-hari kami. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus, karena Engkau menjadi sahabat kami yang selalu ada di dalam setiap harinya. Dan kami bersyukur kepadamu ya Roh Kudus, pengingat kami di dalam setiap kesempatan hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah Tritunggal, yang terus pekerjaannya dan karyanya kami rasakan hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk terus Engkau perlengkapi, menjadi pribadi yang makin paham apa yang menjadi kehendak-Mu. Menjadi pribadi yang makin kenal siapa Allahnya. Dan pada akhirnya kami meneladan Engkau sebagai juru selamat kami ya Yesus. Di dalam waktu-waktu kami ke depan, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, menegur kami, menguatkan kami, dan mengarahkan kami ke jalan yang sudah Engkau siapkan bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini kita akan membahas 2 bagian, teman-teman. Jadi, kita akan bahas yang pertama tentang bersaksi, yang kedua tentang melayani. Di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang firman Tuhan, bagaimana kita belajar untuk menggali firman Tuhan itu sebagai dasar dari kita untuk mengetahui apa sih kehendak Allah, gitu ya. Kemudian kita belajar untuk terus berkomunikasi dengan Allah melalui doa, gitu. Doa bukan sekedar mantra gitu ya, yang kalau kita pengen sesuatu kita berdoa supaya kita mendapatkan itu, bukan. Tapi ternyata berdoa lebih dari itu. Itu privilege kita sebagai anak Allah. Nah, kemudian kemarin kita juga telah belajar tentang bersekutu. Bersekutu artinya kita tidak hanya berfokus dalam hidup kita, pergumulan kita saja, concern hidup kita saja, tapi mau memberikan diri kita kepada orang lain. Nah, maka dari itu, sesi kali ini kita juga akan banyak ngobrol tentang kehidupan dengan orang lain, gitu. Karena kita tidak diciptakan hanya untuk bersekutu dengan diri kita sendiri dan dengan Allah, tapi juga kita dengan orang lain. Bersama-sama kita semua bersekutu dengan Allah, gitu. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk memiliki gaya hidup bersaksi dan juga melayani. Nah, bersaksi, apa sih sebenarnya menjadi saksi itu seperti apa? Nah, kalau kita ada di dalam peradilan seperti itu ya, misalkan kita melihat sidang peradilan, kemudian dipanggil saksi nomor 1, silahkan masuk, gitu. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan saksi itu? Ya dia menceritakan, nanti hakim akan bertanya gitu ya, jaksa akan bertanya, kemudian pengacara akan bertanya. Nah, harapannya si saksi itu menyatakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Nah, sesimpel itu. Jadi bersaksi itu sebenarnya ya menceritakan apa saja yang sudah kita dengar, kita lihat, dan kita rasakan. Nah, bagaimana dengan saksi Kristus? Next. Nah, tugas kita sebagai saksi Kristus di masa kini adalah supaya mereka yang mendengar atau melihat kesaksian kita dapat mengenal Allah Bapa yang telah mengutus anaknya Yesus menjadi juru selamat, percaya padanya, dan memuliakan Allah. Nah, itu adalah tugas dari kita sebagai saksi Kristus. Sama seperti saksi ya, jadi kita kan sudah pernah pastinya tahu tentang apa yang Tuhan nyatakan nih dalam hidup kita.
So pasti kan kita pernah bertemu dengan Kristus itu sendiri ya, bukan bertemu langsung, tapi maksudnya di dalam pengalaman hidup kita ditolong oleh Allah, kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan pengampunan Tuhan. Nah, itu adalah bekal bagi kita untuk menyaksikan kepada orang lain. Kalau misalkan di dalam konteks ibadah biasanya silakan ada yang mau memberikan kesaksian begitu ya. Kemudian kita cerita kebaikan Tuhan, gitu ya. Cerita tentang apa yang sudah Tuhan nyatakan. Gitu. Nah, saat ini kita fokusnya adalah supaya makin banyak orang gitu ya ditolong oleh Allah itu. Supaya makin banyak orang yang diselamatkan oleh karya penebusan Kristus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya. Kemudian percaya padanya dan memuliakan Allah. Nah, di dalam kita menjadi saksi itu, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk bersaksi kepada orang lain. Nah, yang pertama adalah dengan kesaksian perkataan. Next. Nah, jadi ini kesaksian yang paling sering kita lakukan, gitu ya. Kalau di dalam ibadah, kemudian ada sesi kesaksian, gitu ya. Atau kita diminta secara khusus untuk memberikan kesaksian. Nah, kita ngomong gitu ya tentang apa yang terjadi. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau bersaksi, kita bisa ngobrolnya itu nggak harus di dalam konteks persekutuan, saudara-saudara, gitu ya. Konteks ngobrolnya itu dalam kehidupan sehari-hari juga bisa, gitu. Nah, jadi misalkan kita ketemu gitu ya dengan orang random gitu. Dia cerita tentang kehidupannya, kita pun juga cerita tentang kehidupan kita, gitu. Nah, tapi ketika kita cerita tentang kehidupan kita cerita juga bagaimana Yesus itu menolong kita di dalam pergumulan kita, gitu. Tidak perlu sampai kita menyatakan plek-ketiplek gitu ya, 100% literally apa ayat Alkitabnya gitu. Ya kalau ingat ya nggak apa-apa. Ya kalaupun tidak, kita bisa menyatakan kabar baik. Kabar baik kita apa sih sebenarnya? Kabar baik itu kan bahwa kita tidak sendiri. Bahwa kita ada harapan. Kita tidak berjuang sendiri. Misal di dalam kehidupan ekonomi sulit ini gitu ya. Kita dipelihara loh sama Tuhan gitu ya. Buktinya apa gitu? Buktinya eh, tanaman yang ada di rumput-rumputan gitu yang udah dicabut-cabut, besoknya dia bisa hidup lagi gitu. Berarti kan yang memelihara bukan manusia gitu, tapi yang memelihara alam ini, alam ciptaan Allah. Sesimpel itu misalkan. Berarti Tuhan pelihara. Atau kita quote ya yang ada di Matius, burung pipit tidak ada yang ngasih makan, bisa dia bertahan hidup. Bunga tulip di Padang nggak ada yang berdandani, cantik-cantik bentuknya gitu ya, warnanya sangat bervariasi dan indah. Itu kan wujud pemeliharaan Allah. Nah, kita bisa quote itu gitu ya, ketika kita menyaksikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Gitu. Tujuannya adalah namanya bersaksi ya menyatakan apa yang sudah kita alami tentu saja, bukan menyatakan yang hal-hal yang kita pun tidak yakin gitu ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki pengalaman hidup bersama dengan Allah supaya ketika kita menyatakan pada orang lain, kita udah pernah nih ngalamin gitu ya. Nah, gimana sih mengalami Tuhan di dalam keseharian kita? Ya tadi teman-teman gitu ya. Dengan cara kita belajar firman Tuhan, berdoa, bersekutu gitu ya dan mempraktekkan apa yang dinyatakan selama kita melakukan ini. Misal di dalam kita belajar firman Tuhan kita diminta untuk mengampuni. Ya berarti kita belajar nih, taat, belajar mau mengampuni. Waduh, susah sekali gitu ya. Aduh, sudah berapa tahun ini saya tidak bisa mengampuni, masa suruh mengampuni gitu. Nah, tapi dengan kekuatan Roh Kudus gitu ya, dengan dukungan saudara seiman di dalam persekutuan, akhirnya kita bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang tertentu yang menyakiti hati kita. Nah, itu bahan untuk bersaksi. Kita bisa menyatakan, wah memang sulit untuk mengampuni orang itu. Saya mikir, saya itu bodoh apa gimana ya kok saya mengampuni orang itu. Harusnya kan enggak gitu. Tapi dengan jelas Kristus mengatakan gitu bahwa kamu harus mengikuti aku cara hidupku.
Kamu harus mengampuni, bukan 7 kali 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Terus-menerus membuka diri, gitu. Maka dari itu saya bisa mengampuni ini bukan karena saya bisa ngampunin orang gitu, tapi karena apa? Karena ada Tuhan saya yang memampukan saya. Dan ketika saya melepaskan pengampunan itu, wah leganya bukan main. Misalkan gitu ya. Nah itu jadi bahan untuk kita bisa menyaksikan itu kepada orang lain yang mungkin lagi struggling untuk mengampuni, yang mungkin hidupnya penuh dengan apa ya, kesedihan gitu ya, karena disakiti banyak orang gitu. Kita bisa menolong mereka untuk melepaskan pengampunan supaya hidup mereka lebih lega gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bukan berarti kita hanya menyaksikan apa yang tertulis di dalam Alkitab gitu, tapi lebih kepada kita sudah mengalami apa gitu ya, ketika kita taat pada firman Tuhan. Jadi lebih extend ya, saudara-saudara. Bukan cuma nge-quote hari ini firman Tuhannya begini, kamu mau nggak gitu ya, ngerti gitu. Tapi kita di extend dalam artian ketika saya dapat firman Tuhan kayak gitu ya. Ketika Tuhan saya suruh saya seperti itu, saya mau mencoba. Kemudian di dalam masa saya mencoba, rupanya Allah itu menolong saya. Nah, kemudian ketika Tuhan menolong saya itu, saya mendapatkan berkat, gitu. Nah, saya mau membagikan itu kepada saudara-saudara sekalian. Gitu. Jadi extend ya, kesaksian perkataan. Diperkatakan, diucapkan. Nah, kemudian metode kesaksian yang kedua adalah kesaksian hidup. Next. Nah, ini kesaksian hidup itu ini dilengkapi dengan kesaksian perkataan gitu ya. Jadi kesaksian hidup itu adalah hidup kita ibarat kita terbuka gitu. Yang ketika orang ngobrol sama kita, ketika orang bertanya pada kita, kita memberikan advice, kemudian lifestyle kita di tempat kerja gitu ya. Lifestyle kita ketika di rumah, bermasyarakat, itu jadi sebuah kesaksian. Ketika kita datang tidak pernah terlambat misalkan, kemudian kita menghargai perkataan orang lain yang mungkin berbeda dengan prinsip kita atau pendapat kita dengan baik menegur orang, kita dengan serius bertanggung jawab atas pekerjaan kita, gitu ya. Itu semua bisa menjadi kesaksian. Namun, saudara-saudara, tidak cukup hanya kesaksian hidup saja, tapi harus di-highlight. Kenapa sih kok saya mau rajin bekerja? Bukan karena saya mau gajinya gitu ya. Tapi kalau kita fokusnya mau bersaksi, berarti kita harus tekankan bahwa karena saya tahu pekerjaan ini adalah anugerah Allah. Dan tempat saya bekerja ini adalah tempat di mana Tuhan ingin saya menjadi garam dan terang. Ya garam ya berarti harus mengasinkan kan, bikin sop jadi lebih enak kan. Nah, kayak gitu juga. Makanya saya mau bekerja dengan tekun dan semaksimal mungkin. Bukan karena saya digaji besar, bukan karena memang ini sudah tugas saya, gitu. Nah, dengan begitu, kesaksian perkataan akan melengkapi kesaksian hidup dan orang-orang menjadi tidak memuliakan kita, tapi memuliakan Allah. Nah, takutnya saudara-saudara, kalau misalkan kita pakai kesaksian hidup saja, tapi tidak ada kesaksian perkataannya, nanti orang makin tertariknya sama kita aja, titik. Gitu ya. Padahal kan kita pingin supaya orang-orang itu setelah tertarik pada kita membukakan jalan untuk mereka datang kepada Allah. Gitu. Jadi, mereka tertariknya sama Allah gitu ya. Menjadi tertariknya sama Tuhan gitu. Bagaimana sih Tuhan itu bekerja? Oh, rupanya Tuhan bisa membuat orang yang dulunya malas menjadi rajin ya, gitu ya. Nah, itu highlight-nya di situ sebenarnya. Nah, jadi baik kesaksian hidup maupun kesaksian perkataan ini adalah dua bagian yang tidak bisa dipisahkan, gitu. Menjadi bersaksi melalui kehidupan dan lifestyle kita setiap hari, itu adalah cara yang paling efektif karena orang akan tertarik gitu ya sama kita, gitu. Tapi kita perlu menambahkan kesaksian perkataan supaya orang jadi tahu motivasi kita gitu ya. Orang-orang jadi tahu
maksud kita melakukan itu. Dan pada akhirnya Allah dipermuliakan. Nah, selain bersaksi, kita juga punya satu bagian yang bisa menolong kita untuk makin punya relasi yang baik dengan sesama, orang-orang lain, yaitu dengan cara melayani. Nah, kita masuk di dalam segmen yang kedua, kita belajar bagaimana sih kita harus melayani. Melayani ini erat sekali kaitannya dengan bersekutu, materi topik kita yang bersekutu kemarin ya. Otomatis ketika kita persekutuan, kita akan diajak untuk melayani, gitu ya. Nah, tapi melayani itu sebenarnya apa sih? Apakah melayani cuma bisa di pelayanan? Apakah melayani bisanya hanya sebagai song leader, gitu ya? Saya nggak bisa nyanyi, lalu bagaimana? Saya nggak bisa melayani dong, gitu ya. Apakah melayani bentuknya paduan suara gereja? Udah, kayak gitu. Apakah melayani adalah lektor, pembaca Alkitab, majelis, atau petugas musik lah, saya nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi, nggak bisa melayani dong saya, gitu ya. Apakah begitu? Nah, ternyata tidak, saudara-saudara. Next, semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Semua orang Kristen. Tidak hanya yang berbakat, tidak hanya yang pandai menyanyi, tidak hanya yang suaranya bagus, tidak. Tapi semua orang Kristen dipanggil. Jadi melayani adalah panggilan. Melayani bukan opsional gitu ya. Melayani itu panggilan Allah. Sama seperti ketika kita bersekutu, kita diundang untuk masuk di dalam keluarga besar kerajaan Allah. Sama ketika kita melayani, kita dipanggil oleh Allah, ayo ikut di dalam pelayanan. Kenapa? Karena ketika Allah memanggil seseorang untuk datang padanya, ketika kita semua dipanggil untuk menjadi murid-muridnya, dianugerahkan menjadi anak Allah, dia juga memanggil kita untuk melayani. Nah, jadi tidak ada alasan nih, wah saya nggak bagus suaranya, saya nggak melayani gitu ya. Wah, saya itu nggak ada kenalan siapa-siapa ya di gereja, mau melayani apa ya gitu ya, bingung. Nah, kemudian bagaimana dong harusnya di dalam melayani itu? Nah, next. Melayani sesungguhnya adalah sikap hidup, saudara-saudara. Jadi melayani itu bukan apa tuh ya namanya? Job desk, bukan hanya job desk gitu ya. Bukan tugas kerja, misal song leader, memimpin pujian. Nah, itu kan job desk. Lebih kepada tindakan, praktek. Tapi sebenarnya melayani itu bukan praktek. Melayani adalah sikap hidup, attitude gitu ya. Seperti yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 43 dan 45 versi mudah dibaca, tidaklah demikian pada kamu. Jika ada di antara kamu yang mau menjadi orang besar, ia harus menjadi hambamu. Sama halnya seperti anak manusia, ia tidak datang supaya orang lain melayaninya, melainkan anak manusia datang untuk melayani orang lain dan memberikan hidupnya menyelamatkan banyak orang. Jadi sebenarnya kenapa kok kita melayani? Karena kita murid Kristus. Jadi tugas kita adalah ya mengikut apa yang dibilang guru kita dong. Kan kita murid ceritanya. Begitu saudara-saudara. Karena kita murid, kita meneladani apa yang guru kita sudah ajarkan. Guru kita sudah lakukan. Guru kita adalah Kristus itu sendiri. Dia melayani, memberikan hidupnya untuk tebusan bagi orang berdosa. Oleh karena itu, kita juga sebagai muridnya harus punya gaya hidup, sikap hidup sama seperti guru kita, yaitu melayani. Sehingga bagian ini tidak hanya berfokus pada apa yang bisa kita kerjakan, tapi lebih kepada motivasi kita saat kita mengerjakan sesuatu, begitu saudara-saudara. Agak beda ya, melayani katanya kayak kata kerja, tapi lebih kepada itu sebenarnya adalah motivasi kita di dalam melakukan sesuatu. Misalkan orang tua mengajarkan anaknya untuk belajar ngerjain PR gitu ya, itu bisa loh dibilang melayani.
Kalau fokusnya adalah untuk apa? Ya kita karena memang ingin melayani anak kita, misalkan sebagai orang tua. Bukan karena saya orang tua, saya wajib gitu ya. Kalau kewajiban itu kan sesuatu hal yang given ya, harus. Akhirnya jadi beban. Frustasi akhirnya ngajarin anaknya nggak bisa-bisa gitu. Nah, tapi ketika kita merasa bahwa oh, ini wujud sikap hidup saya untuk meneladani Kristus yang mau berkorban, mau sabar menderita. Jadi kalau saya ngajarin anak saya ngerjain PR, saya juga bisa sabar gitu ya. Saya bisa nggak mudeng-mudeng, sabar. Ini seperti Kristus melayani. Nah, sehingga ketika kita mempraktekkan hal-hal sederhana seperti itu, kita bisa juga disebut melayani gitu ya. Tapi bukan melayani kayak tadi pelayanan yang sifatnya di gereja. Itu juga penting gitu ya. Tapi keseharian kita melayani gimana dong? Nah, itu. Melayani sebenarnya adalah sikap hidup, everyday life gitu. In every occasion, di dalam setiap kesempatan. Kita bisa melayani. Misal ketika kita bekerja, itu juga pelayanan gitu ya. Jadi ketika kita kerjanya serius, ketika kita mengerjakan dengan maksimal, itu bukan karena kita memang ingin dapat uang lemburan gitu ya. Bukan karena kita ingin cari muka atasan gitu. Tapi karena apa? Ya karena Tuhan bilang kamu harus mengerjakan segala sesuatu dengan terbaik gitu ya. Memang begitu cara kerjanya Kristus kan gitu, dia totalitas. Ketika ada banyak orang berkumpul, mereka lapar, yang mikir cari makan siapa? Kristus bilang, kamu yang mikirin cari dia gimana caranya mereka dapat makan. Murid-muridnya mikir, aduh Tuhan suruh mereka cari makan sendiri toh gitu ya. Kan mereka udah dewasa, mereka punya uang, kita mana punya uang gitu. Tapi kan Kristus bilang, enggak, kamu yang harus ngurusin gitu. Nah, Kristus menaruh satu perspektif baru ya di dalam murid-muridnya bahwa ya orang-orang itu harus dilayani gitu. Nah, maka dari itu ketika kita bekerja, misalnya kita punya klien gitu ya, kita punya misalnya kita sebagai PNS, ada banyak masyarakat yang datang bertanya-tanya, tapi nggak mudeng-mudeng gitu ya. Aduh, masa saya harus jelasin terus gitu ya. Nah, tapi itu bisa menjadi pelayanan kita bagi masyarakat seperti pelayanan kita bagi Allah gitu. Jadi itu termasuk melayani, bukan hanya tadi ya, bukan hanya yang suaranya bagus kemudian jadi song leader ya. Itu juga, tapi ada hal-hal lain yang secara simpel bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, next. Nah, inilah yang konteksnya adalah di dalam persekutuan gitu. Jadi kita masing-masing itu sudah dikasih talenta gitu ya, kayak perumpamaan talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5 gitu. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan banyak talenta. Tapi tidak perlu iri, tidak perlu membandingkan. Aduh, dia udah bisa main keyboard, main drum, main bass, main gitar, suaranya bagus. 5 talentanya loh gitu. Aku batuk aja suaranya sumbang gitu ya. Kayak merasa, aduh saya tidak punya talenta gitu. Saya punya satu teman ya dulu waktu apa tuh namanya kuliah gitu ya. Dia nggak punya talenta-talenta begitu-begituan gitu ya. Tapi talentanya dia adalah bisa mendengarkan. Mendengarkan tuh talenta ya gitu ya. Itu karunia, saudara-saudara sekalian. Jadi ketika kita memberikan hati kita dan sepenuhnya mau mendengarkan dan bisa memberikan sikap dan respon yang tepat ketika mendengarkan curahan hati orang lain, itu adalah karunia untuk melayani. Tidak, karena tidak semua orang bisa mendengarkan dengan baik. Karena tidak semua orang bisa sungguh-sungguh mendengarkan. Cuman menyimak aja, habis itu lupa. Gitu ya. Nah, itu pun juga sebenarnya adalah karunia di dalam melayani. Kalau talenta itu adalah hal-hal yang sedari kecil kita punya gitu ya. Misalkan tadi talenta nyanyi, talenta bisa gambar gitu ya. Tapi kalau karunia itu boleh diminta, saudara-saudara.
Misalkan ketika saudara-saudara melihat di dalam persekutuan saudara-saudara membutuhkan seseorang yang bisa untuk memimpin dan mengarahkan, padahal saya pemalu, misalkan. Kemudian saya itu nggak bisa ngomong di depan umum, saya selalu kalau ngomong menunduk, misalkan gitu ya. Padahal sangat membutuhkan orang-orang yang berani untuk memimpin, orang-orang yang bisa mengarahkan. Maka minta karunia untuk bisa memimpin. Minta karunia supaya apa? Supaya kita bisa membangun tubuh Kristus, membangun persekutuan kita itu. Nah, kadang ini yang agak salah ya, saudara-saudara. Kita sering mengatakan bahwa, wah saya nggak bisa ini, makanya saya nggak bisa melayani. Kebalik, saudara-saudara. Justru saya mau melayani, maka dari itu Tuhan tolong perlengkapi saya supaya saya bisa melayani. Gitu. Jadi, memberikan hati dulu untuk melayani. Karena tadi ya, melayani itu kan panggilan. Allah memanggil kita untuk melayani. Maka dari itu, kalau Tuhan yang memanggil, ya Tuhan yang perlengkapi, ya kan? Gitu. Kan Tuhan yang panggil, gitu. Kalau Tuhan yang panggil, dia pasti akan sediakan perlengkapan kita untuk kita bisa melayani dia dan melayani sesama. Jadi sebenarnya agak kurang tepat kalau misalkan, wah saya nggak bisa ngomong di depan, nanti dulu ya saya, gitu ya. Justru kebalik, oh baik kalau saya dipanggil untuk melayani, saya kan doakan dulu, gitu. Tuhan memang mau saya pelayanan di situ nggak sih? Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi kita yang berdoa ya. Kita berdoa ngobrol sama Tuhan gitu. Kemudian kita tekun baca firman-Nya supaya tahu apa yang sebenarnya ingin dinyatakan oleh Allah. Kemudian setelah itu kita mendapati misalkan, oh Musa bolak-balik menolak nih perintah Allah untuk supaya dia memimpin bangsa Israel. Banyak kali alasannya gitu. Nggak bisa inilah, nggak bisa itulah, gitu. Sampai akhirnya Tuhan bilang, sampai akhirnya Musa bilang, aduh saya tuh nggak bisa ngomong di depan umum. Akhirnya kan Allah mengatakan kan, nih tak kasih kakakmu Harun dia yang ngomong, kamu udah usah, gitu ya. Nah kayak gitu. Nah contohnya seperti itu. Nah misalnya kita mendapati bahwa itu adalah firman yang ingin Tuhan nyatakan gitu ya sama kita. Nah maka dari itu ya kita terbuka dengan satu pemikiran bahwa apa? Bahwa sama seperti Musa yang diberikan Harun untuk menjadi penolong dia, nanti pasti akan jadi penolong. Ada yang jadi penolong kita di dalam mengerjakan pelayanan ini gitu. Misalkan kita sebagai pemimpin kita nggak pandai ngomong di depan banyak orang. Dan kita nanti bisa ada misalkan wakil ketua kita gitu ya. Yang dia bisa ngomong di banyak orang, tapi dia orangnya nggak bisa pikir panjang. Tapi kita bisa, orang kita tipikalnya bisa mikir panjang. Nah, nanti kita ngomong ke dia, tolong sampaikan. Nah, nanti dia yang ngomong ke orang banyak, kita yang bagian berpikir, mengarahkan, gitu. Nah, itu bisa. Jadi, karunia-karunia itu diberikan untuk melayani sesama dan membangun tubuh Kristus. Nah, fokusnya adalah supaya kita bisa makin mengokohkan tubuh Kristus itu. Karena sekali lagi, karunia itu bisa diminta. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian boleh meminta. Butuh karunia untuk mengajar. Bisa. Minta supaya Allah karuniakan, tolong berikan karunia mengajar bagi hambamu ini. Karena ada banyak orang-orang yang memang butuh untuk diajari, gitu ya. Misalkan kita jadi pembina komisi pemuda gereja, gitu. Atau misalkan kita jadi guru, misalkan. Melayani murid, supaya bisa melayani dengan baik, gitu ya, kepada murid-murid kita. Gitu. Jadi mengajarnya itu mengajar yang benar, bukan mengajar yang otoriter. Bukan mengajar supaya nilainya bagus, tapi mengajar supaya mereka paham, supaya mereka inspire. Nah, gimana tuh Tuhan caranya? Tolong karuniakan saya karunia mengajar. Boleh, gitu ya, bagi para Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tutor, gitu ya, boleh minta karunia mengajar, supaya bisa mengajar tidak hanya untuk memberikan nilai yang baik, tapi untuk mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Nah, kemudian kita bisa memulai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Next.
Jadi kita hari ini sudah belajar untuk bersaksi, kemudian belajar untuk melayani. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian bisa mulai mempraktekkan ini dengan yang pertama, kalau misalkan bingung gitu ya, mau bersaksinya sama siapa gitu ya. Nah, tapi kita kenal misalkan rekan kerja kita yang memang rindu untuk mengenal Kristus, tapi dia belum punya kesempatan untuk mengenal Kristus, kita doakan dulu gitu. Atau ada teman gereja kita yang sudah jarang sekali datang gereja, karena misalkan ada permasalahan di dalam hidupnya, kita bisa doakan dulu. Supaya apa? Supaya Tuhan berikan kesempatan-kesempatan bagi orang-orang tersebut untuk bisa mengenal Kristus secara pribadi. Supaya memberikan keberanian bagi kita juga untuk bisa menceritakan kebaikan Kristus kepada mereka dengan kesempatan yang tepat, dengan timing yang pas. Gitu. Kita bisa kok mulai dengan mendoakan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, kalau pelayanan, ya mari kita memberikan diri untuk terlibat di dalam pelayanan. Pelayanannya ya sesuai dengan talenta kita, kemudian karunia kita, minat kita juga. Atau bisa juga pelayanan sesuai dengan bidang profesional kita, Bapak Ibu gitu ya. Jadi sekarang ada banyak apa ya, banyak concern terkait profesi gitu ya. Terkadang di gereja jarang kita membicarakan atau mengupas, mengulik secara mendalam profesi-profesi tertentu. Bagaimana sih Allah melihat profesi-profesi itu? Kalau kita melihat Allah itu Allah yang adil, tapi apakah peradilan Indonesia itu adalah peradilan yang adil? Nah, itu kita mungkin bisa membahas dengan rekan-rekan kita di dalam profesi yang sama, misalkan profesi hakim, profesi jaksa gitu untuk menolong rekan-rekan pelayan, rekan-rekan persekutuan mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk mempersiapkan mereka menjadi hakim, jaksa, pengacara, atau orang-orang yang bekerja di bidang hukum itu untuk punya mindset yang benar untuk bisa survive gitu ya di dalam kondisi-kondisi bangsa dan negara yang juga susah untuk menegakkan keadilan ini gitu. Misalkan contoh begitu. Nah, jadi pelayanannya sebagai apa dong? Pelayanan sebagai mentor, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Karena saya cukup concern di dalam pelayanan mahasiswa, sehingga membuat saya bisa melihat bahwa sebenarnya teman-teman mahasiswa itu banyak bingungnya ya, terkait dengan pekerjaan. Nah, kadang karena alumni, para Bapak Ibu profesional merasa bahwa sudah terlalu sibuk gitu ya di dalam dunia profesional, sehingga merasa bahwa ya udah yang harus dikerjain ya tugas profesionalnya aja dan keluarga gitu. Padahal sesungguhnya ada generasi muda yang butuh untuk ditolong gitu tadi ya, membangun tubuh Kristus. Generasi-generasi muda ini adik-adik kita ini sangat butuh untuk diarahkan. Kamu kalau mau jadi jaksa, kamu harus siapin mentalmu kayak begini. Kamu harus punya skill begini. Kamu harus punya attitude kayak gini. Kamu harus punya keteguhan hati misalkan. Supaya kamu menjadi jaksa nggak cuma jaksa yang begini dan begitu. Nah, yang tahu begini begitu tuh siapa? Ya kan orang udah pernah jadi jaksa bertahun-tahun. Bapak Ibu yang sudah hidup di bidang profesional itu selama bertahun-tahun bisa memberikan arahan kepada adik-adik mahasiswa ini. Itu juga pelayanan Bapak Ibu. Dan itu jauh lebih sifatnya personal dan menolong ya. Gitu. Karena sebagai mentor dan menti nanti jatuhnya. Atau rekan-rekan sekalian juga bisa pelayanan di dalam lingkungan. Lingkungan, lingkungan ya, lingkungan hidup. Seperti gambar di sebelah kiri itu adalah kegiatan waktu kami dulu, waktu kami, saya dan teman-teman saya pelayanan di PMK, di mahasiswa, kami nanam mangrove gitu ya. Karena di daerah kami itu sering banjirnya itu adalah banjir rob ya, yang dari laut, bukan banjir sungai, tapi banjir laut sehingga memang butuh ada tumbuhan yang bisa menghalangi apa tuh namanya air laut itu supaya nggak abrasi gitu ya. Nah, maka melihat itu kami rekan-rekan di PMK memutuskan untuk join gitu ya
ada satu organisasi yang menawarkan kami, mau nggak gitu. Oh oke, gitu. Jadi kami dulu pergi ke pinggir laut, kemudian kami nanam mangrove ya, bakau. Kami tanam itu gitu. Itu juga wujud pelayanan gitu ya. Jadi kita melayani untuk menjaga lingkungan hidup gitu. Kemudian bisa juga misalkan ini menginisiasi Bapak dan Ibu di rapat RT RW gitu ya, pakai biopori. Kalau misalkan masih bisa ya. Jadi bikin biopori, kita bikin biopori biar apa? Resapan airnya turun. Itu pun juga pelayanan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi pelayanan itu bukan hanya fokusnya pada membaca firman Tuhan gitu ya. Itu memang penting gitu. Tapi dunia kita juga butuh untuk ditolong gitu. Dunia kita itu termasuk lingkungan hidup, termasuk concernnya ke lingkungan alam atau lingkungan hewan misalkan gitu ya. Ada yang concern dengan perhewanan, peternakan gitu ya. Bagaimana caranya bikin supaya peternakan kita lebih sustainable gitu. Itu pun pelayanan. Tadi, karena tadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan talenta, karunia, dan juga minat kita. Jadi pelayanan itu tidak terbatas di dalam gedung gereja, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tapi juga luas cakupannya, sesuai bahkan dengan bidang profesional kita pun juga boleh. Gitu. Nah, saya harapkan bagian ini sharing saya bisa membuat rekan-rekan sekalian bisa makin terbuka insight-nya untuk mengambil pelayanan-pelayanan yang memang strategis bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mungkin bukan pelayanan yang sifatnya memang pakem ya, misalkan jadi song leader, lektor membaca Alkitab, atau kor paduan suara, atau menjadi majelis gitu ya. Tapi mungkin pelayanan-pelayanan yang seputaran tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau pelayanan-pelayanan yang itu sifatnya tadi bagi perlindungan hukum ataupun bagi ekonomi gitu ya, untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Rekan-rekan sekalian bisa saling berjejaring gitu ya dengan saudara seiman, misalkan sesama para wirausaha gitu, wirausaha Kristen gitu ya, bikin satu komunitas untuk bikin satu satu model gitu untuk membuat UMKM itu makin bisa berjaya, bangkit gitu di satu kota milik Bapak Ibu saudara sekalian, misalkan seperti itu. Itu pun juga adalah pelayanan Bapak Ibu. Gitu, karena sekali lagi setiap orang Kristen dipanggil untuk melayani. Maka dari itu, pelayanan itu adalah panggilan. Gitu. Pelayanan itu bukan karena kita mau, tidak mau, bisa, tidak bisa. Gitu ya. Karena kita sesungguhnya semuanya dipanggil untuk melayani. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar untuk terus membekali diri kita untuk bisa melayani dengan tepat. Nah, maka berakhir sudahlah sesi series mengikut Tuhan setiap hari. Saya sungguh sangat bersyukur bisa membagikan bagian-bagian ini kepada saudara-saudara sekalian. Baik, kita mulai belajar firman Tuhan, berdoa, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Menyadari bahwa mengikut Kristus itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, saudara-saudara sekalian. Ada banyak hal yang memang harus kita usahakan dan upayakan. Ketika kita menerima Kristus, kita nggak butuh apa-apa. Karena Kristus yang memberikan dan menawarkan pada kita. Sehingga kita hanya tinggal menerima hidup baru di dalam Kristus. Namun, kita tidak boleh hanya berakhir sama menerima hidup baru di dalam Kristus. Kita harus terus berjalan bersama dengan Dia, hari lepas hari. Kita harus terus berjalan bersama dengan Dia, tiap kesempatan dan kesempatan yang baru. Dan kiranya kita tidak membedakan kehidupan sekuler dan spiritual. Karena sesungguhnya baik sekuler maupun spiritual, rohani maupun sekuler itu semua jadi satu. Kita bisa kok menggunakan firman Tuhan sebagai panduan kita di dalam bekerja. Kita bisa kok menjadikan firman Tuhan sebagai dasar bagi kehidupan rumah tangga kita. Kita bisa kok membawa dalam doa setiap pergumulan dan aspek bahkan bangsa dan negara kita. Kita bisa kok untuk menjalin persekutuan yang harmoni, persekutuan yang dilandaskan kasih Kristus, yang tidak saling menyalahkan, yang tidak berfokus pada kelemahan satu dengan yang lain, tapi justru saling membangun. Kita bisa mengabarkan Injil, kebenaran firman Tuhan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus.
bahkan dengan cara yang lebih approachable, lebih relatable melalui hidup kita dan perkataan kita. Dan terakhir, kita melayani dengan berbagai macam bentuk. Karena Kristus juga melayani dengan berbagai macam bentuk. Kiranya kita tidak terpaku pada hal-hal yang selama ini kita yakini sebagai pelayanan yang hanya berfokus pada pelayanan di dalam formalitas saja. Tapi sungguh hidup kita adalah persembahan. Hidup kita itu adalah pelayanan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita berjuang bersama untuk mengikut Tuhan setiap hari. Mari kita berjuang bersama untuk terus bertanya kepada Allah, mau kemana sih hidup kita ini untuk dibawa? Karena sekali kita mendapatkan hidup baru di dalam Tuhan, kita mendapatkan hidup baru di dalam Kristus, hidup kita nggak boleh sama lagi. Hidup kita nggak boleh kayak hidup yang dulu, yang hanya berfokus pada senang-senang saja, berfokus pada diri kita saja. Tapi hidup kita sekarang bukan lagi milik kita, hidup kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Dan kiranya kita menghidupi hidup yang sudah dikaruniakan kepada kita itu dengan terus bertanya kepada Allah dan terus mengejar perkenanan Tuhan di dalam setiap kesempatan hidup kita. Kiranya Roh Kudus selalu menopang kita, kiranya Roh Kudus selalu menjadi kekuatan dan pengingat kita di dalam kita berjuang di dunia ini. Dan biarlah relasi yang dekat kepada Kristus, sahabat kita itu, dan kepada Allah Bapa yang mengasihi kita itu, yang menjadi kekuatan kita untuk mampu mengikuti Dia setiap hari. Mari saya akan tutup seluruh sesi pembelajaran kita ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Yesus, karena Engkau mengasihi kami apa adanya. Terima kasih karena Engkau tidak memandang dosa dan kesalahan kami ketika Engkau menebus kami. Namun kami juga bersyukur karena Engkau terus-menerus mengubah kami dan memperbaharui kami menjadi seperti-Mu. Menjadi seperti Yesus. Menjadi sama seperti Yesus. Memiliki hati yang seperti Yesus. Memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti Yesus. Memiliki tindakan-tindakan yang juga dilakukan oleh Yesus. Kami bersyukur di dalam hari lepas hari, kami terus Engkau bentuk bagaikan bejana, dibentuk sedemikian rupa di dalam setiap keretakan-keretakan dan dosa kami, Engkau sanggup untuk membentuk kami menjadi bejana yang indah. Dan kami sungguh sadar itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan karena pekerjaan kami, bukan karena kami sanggup dan layak, bukan karena kami bisa, tapi memang sungguh semuanya itu adalah pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap dari kami terus-menerus rindu untuk bertumbuh, terus-menerus rindu untuk dekat-dekat dengan Tuhan, terus-menerus rindu untuk mau mencari tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan mau berjuang untuk taat kepada firman-Mu, berjuang untuk mengasihi sesama kami, berjuang untuk menjadi garam dan terang identitas kami itu. Terima kasih Tuhan untuk setiap bagian kebenaran firman Tuhan, bagian-bagian materi dan perenungan yang sudah Engkau nyatakan di dalam beberapa sesi ini. Biarlah kami terus-menerus Tuhan perlengkapi juga melalui berbagai macam hal, melalui berbagai macam kesempatan, orang-orang yang datang kepada kami mungkin, yang akan menolong kami untuk makin mengenal Kristus, mengenal Engkau sebagai Juru Selamat kami. Dan di dalam pembelajaran kami secara pribadi, di dalam waktu teduh kami secara pribadi, biarlah kami juga makin mengenal Kristus, makin intim dengan Engkau, dan makin menyukai waktu-waktu kami bersama dengan Engkau. Dan kiranya di akhir hidup kami boleh Engkau dapati setia. Kami boleh Engkau dapati sebagai hamba yang setia dan menikmati surga itu bersama dengan Engkau.
dan Engkau memberikan mahkota kemenangan itu bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap bagian yang sudah boleh Engkau nyatakan, dan kami menaikkan seluruh ucapan syukur dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa kami yang ada di sorga. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kiranya Roh Kudus senantiasa boleh beserta dengan kita semua di dalam setiap pergumulan kita. Dan kiranya berkat dan pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus dan juga Allah Bapa kita selalu menolong kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.